Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat, kita melanjutkan lagi materi kita pada pertemuan ke-20, yaitu tentang thulathi mazid dengan tambahan 2 huruf, berarti 3 tambah 2. Bab kedua yaitu tafa'ala. Kalau kita lihat pada kata tafa'ala berikut ini, berarti huruf akarnya tetap apa saja? Fa, ain, lam. Tambahannya apa saja? ta Huruf dan ta alif. dan alif. Oke ya. Berarti huruf tambahannya ada yang di tengah-tengah, yaitu alif. Huruf aslinya fa, ain, dan lam. Baik. Kita akan masuk pada pertemuan pada pembahasannya. Untuk yang ada nanti hal yang mau saya singgung tentang koreksi terhadap halaman 33 dan 34. Insyaallah ya. Kita lanjutkan dulu materinya. Di sini at-tasriful asli seperti biasa. Hanya mentasrif di sini dari bentuk fi'il madhi, ke mudhari', ke masdar, ke isim fa'il, ke isim maf'ul, dan seterusnya. Untuk contohnya, misal di sini kita lihat ada kata taba'ada, saling berjauhan. Jadi arti taba'ada, saling berjauhan. Ini dari kata apa? Akar katanya ba, ain, dal. Ba'uda. Apa arti ba'uda? Jauh. Jauh. Kemudian kita juga sudah belajar sebelumnya ada ba'ada, menjauhkan, membuat jauh. Saling terkait satu sama lain ya. Ibta'ada belum dipelajari. Baik. Semuanya memiliki makna jauh tapi berbeda-beda. Ba'uda jauh, ba'ada menjauhkan. Taba'ada saling berjauhan. Ini materi kita kali ini tafa'ala, pakai wazan tafa'ala. Perhatikan bentuknya berikut ini sama mirip dengan yang sebelumnya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, itu yang bab pertama. Bab kedua sama. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Cuman dibedakan yang tadinya tasydid jadinya alif mad dibaca panjang. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Gitu ya. Ini adalah bab thulathi mazid dengan tambahan 2 huruf. Berarti kalau kita bahasakan dengan matematika, kita bilang ini bab 3 tambah 2. Isinya ada 5 rumus. Kita mulai dari rumus di sini adalah dengan huruf ta ada 2, lalu ada yang menggunakan huruf alif ada 3. Awalannya tafa'ala dengan tafa'ala, dan caranya sama teman-teman. Kalau antum sudah hafal yang di atasnya, bawahnya langsung hafal juga. Karena gampang, bedanya dikit saja. Coba ulangi pengucapannya setelah saya ya, diulangi dengan metode talqin. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ucapkan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Satu kali lagi. Tafa'ala Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Sekarang kita ubah pakai tadi, saling menjauh. Apa bahasa Arabnya berarti? Taba'ada. Kita mulai praktekkan 1, 2, 3. Taba'ada yataba'adu taba'udan. Berikutnya wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun. Ucapkan. Wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun. Kok hanya satu orang ini? Mutafa'alan ini seperti kita bilang selalu terulang. Yang kembar ada 4. Apa saja yang 4 itu yang selalu kembar? isim Apa saja? Masdar mimi, lalu ismul maf'ul, lalu ismul zaman, ismul makan. 4 ini selalu kembar ya. Jadi Anda nggak perlu capek-capek ngafalin. Diulang sama semua. Untuk isim fa'il adalah bentuk isim maf'ul tapi sebelum akhir kasroh.
Mutafa'alun, satunya mutafa'ilun. Nah, Mbak Yayan, syafakallah. Ya, di sini kita praktekkan satu kali lagi. 1, 2, 3. Wa Wa mutafa'alan fahuwa fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'ilun. mutafa'alun. Bagus. Kita lanjut fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan. Ulangi setelah saya ya. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Ucapkan. تفاعل لا Tafa'al. تتفاعل تفاعل متفاعل Sekarang kita ubah jadi taba'ada. Kalau fi'il amr. Jadi gimana? Taba'ad تباعد la تباعد tataba'ad تتباعد mutaba'adun mutaba'adun. متباعد. Ini teman-teman, kalau antum fokus ya, materi kita yang kita pelajari 1 bulan ini, ya udah bilang berkali-kali sampai ya ke antum semua ya. Seperti materi sorof di pondok modern 3 tahun bahkan 4 tahun. Ya 3 tahun lah katakan. Atau ya 2 tahun sebagiannya bisa. Antum ambil materi mereka dalam waktu 1 bulan. Padahal itu pelajaran di pondok modern ya, saya nggak bilang pondok tradisional. Kalau pondok tradisional beda jauh. Saya bilang pondok modern. Bahkan kalau antum menguasai semua materi ini, lulus dari program ini, menguasai, hafal yang saya suruh hafal, dan paham, antum lebih bagus dari sekian persen, lebih dari 50% alumni pondok modern bisa dibilang. Untuk ilmu sorofnya saja, tidak semua ilmu. Karena banyak alumni pondok modern, kalau ilmu sorof, aduh, kacau balau ya. Ini jujur, saya sampaikan sejujurnya kepada antum. Seperti itulah kenyataan. Dan kalau antum bisa menguasai, maka dengan cepat insya Allah bisa. Tanpa mendiskreditkan atau menurunkan derajat pondok-pondok modern, tidak ya. Tapi karena memang yang antum ambil ini intensif sifatnya. Cepat. Langsung selesai cepat gitu ya. Tapi ya itu konsekuensinya, karena selesai cepat berarti Anda harus perjuangannya lebih ekstra lagi dari sekedar anak pondok kan gitu. Kita mulai dari tafa'ala sampai akhir versi isim makan ya. Dibaca saja, enggak usah dihafal dulu, dibaca saja. 1, 2, 3. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Oke. Kita ubah jadi taba'ada. Tadi sudah belajar taba'ada, artinya apa? Saling menjauh. Yuk kita praktekkan ya. 1, 2, 3. Taba'ada yataba'adu taba'udan wa mutaba'adan fahuwa mutaba'ilun adzaka mutaba'adun taba'ad la tataba'ad mutaba'adun Adun. Bahkan kalau antum menguasai semua ini materinya, lebih bagus dari banyak mahasiswa-mahasiswi jurusan bahasa Arab. Kalau tidak percaya, datang langsung ke kampus-kampusnya. Banyak yang masih belum bisa. Karena ilmu sorof ini teman-teman tidak memandang gelar, tidak memandang ijazah. Ini benar-benar kemampuan, skill, ilmu yang butuh latihan yang intensif memang seperti ini. Gitu ya. Makanya ini untuk memotivasi saja, bukan berarti menjatuhkan pihak mana tidak. Berarti ada yang perlu diperbaiki di sistem pendidikan ilmu sorof. Maka kita berperan di sini sebisa mungkin agar menyempurnakan yang kurang-kurang. Gitu ya teman-teman ya sekalian ya. Ini penting sekali saya tekankan sebab saya adalah orang yang terjun di lapangan. Saya temui banyak mahasiswa, saya temui banyak alumni pesantren,
Saya juga dari pesantren. 6 tahun di pesantren. Saya tahu. Saya temui mereka yang dari pondok tradisional. Saya temui dari bertemu dengan berbagai macam itu tadi, saya temukan memang ada yang hilang di pembelajaran ilmu shorof. Maka ini penting sekali agar antum juga menguasainya. Ya, dikuasai dengan baik, apalagi kalau dihubungkan dengan Al-Quran, waduh lebih mantap lagi. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan di sini penjelasan-penjelasannya. Ada contoh-contoh sebagai berikut. Sebelum kita masuk pada contoh-contoh ini, saya ingin menyinggung sedikit dari materi halaman 33 dan 34 yang tadinya saya juga bingung. Karena ada hal yang membuat saya bingung di sini, yaitu perkara poin di contoh. Jadi di contoh tadi berbunyinya kan aslinya tadatsara. Ya, langkah pertama di sini saya tunjukkan yang artinya berselimut. Tadatsara artinya berselimut ya. Huruf ta katanya diganti dengan huruf dal karena berdekatan makhrajnya. Makhrajnya dekat. Ta dengan dal mirip ya, pengeluaran suara di mulut ta dal. Nah, Anda letakkan lidah. Lidah tadi terletak mirip ta dengan dal. Dekat makhraj hurufnya. Kemudian dikasih hamzah wasal karena tidak bisa orang Arab memulai dengan sukun. Jadi huruf taknya diganti dengan huruf dal. Karena tak dengan dal berdekatan. Karena berdekatan maka diganti. Ini antum juga kenal di ilmu tajwid. Disebut dengan idgham mutaqaribain. Tapi ini versi lain. Ini pembahasan shorof, bukan pembahasan tajwid. Mirip-mirip dengan yang di versi tajwid itu ya. Mutajanisain, Ustaz. Ya, ada mutajanisain, ada mutaqaribain, ada mutamathilain, Ibu ya. Yang ini jenisnya mutaqaribain, berdekatan. Mutajanisain itu satu jenis. Mutamathilain sama. Kan gitu ya. Ada 3 kan kalau di ilmu tajwid. Nah, ini bukan ilmu tajwid tapi. Tidak ada hubungan dengan ilmu tajwid tadi, hanya mirip saja. Tak tadi berdekatan dengan dal. Oke. Atau mutajanisain tuh ya, satu jenis ya, makhrajnya ya. Satu jenis betul, satu jenis mutajanisain lah. Teman kalau versi shorof tidak disebut mutajanisain. Kalau di shorof disebut ada muqarabah. Ada kedekatan. Ini kalau di ilmu shorof ya. Baik, kalau di ilmu tajwid disebut mutajanisain karena satu jenis makhraj. Jadi huruf ta tadi diganti menjadi huruf dal. Kemudian orang Arab tidak memulai perkataan dengan sukun. Maka mereka letakkan hamzah di awal, hamzah wasol, agar bisa diucapkan iddatsara. Begitu ya. Maka menjadi iddatsara. Yang saya heran, kenapa di sini tadi iddatsara sudah betul berubah jadi iddatsara. Taknya tidak ada tasydid. Ini yang saya awalnya tertipu dan ternyata contoh yang diberikan di buku semuanya kayak gitu. Is-sabara. Id-doro'ah. Harusnya gimana berarti? Kalau tadi iddatsara, tidak boleh diubah harusnya. Antum coba baca di ayat Al-Quran. Gimana bunyinya? Ya ayyuhal muddatsir. Ada tasydid tidak di huruf tha? Ada. Ada tasydid. Berarti bentuk asli dari tadatsara tidak boleh diubah kecuali depannya saja. Betul ya? Huruf taknya saja yang diganti. Yang lain tidak diganti. Ini yang saya bingung. Jadi tadi ketika saya menjelaskan di pertemuan sebelumnya, bentar kok jauh banget di sini. Saya pikir ini pakai wazan ifta'ala. Makanya orang kepikir ini ifta'ala jangan-jangan. Makanya saya bilang sampai walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu bukan masuk bab sini, itu masuk bab ifta'ala. Penjelasan saya sebelumnya saya koreksi ya. Itu masuk ifta'ala belum antum pelajari. Iddakaro tapi jadi dal. Ini juga menjawab bagi teman-teman yang bingung, kok di situ kok pakai dal, nggak pakai dal. Muddakir. Dibahas di pertemuan tentang khusus materi tersebut. Nah, jadi apa yang ingin saya tegurkan di sini buat teman-teman sekalian? Pertama saya tertipu di situ karena saya pikir lah, saya kira ini ifta'ala. Makanya saya bilang ini ada kesalahan fatal. Ternyata tidak terlalu fatal banget, cuman di sini harusnya pakai tasydid. Di mana? Kalau tadi tasabbara, maka tasydid pada huruf ba tetap ada di sini. Jadi gimana? Is-sabbara.
Yang saya ucapkan ini berlandaskan ya. Jadi saya merujuk kepada kitab Jami'ud Durus di halaman 275. Jadi di situ dikasih contoh tatabba'a menjadi ittabba'a. Ba-nya tetap tasydid. Tidak dibuang tasydidnya. Sayang di sini pengarang membuang semua tasydid sehingga saya menyangka ini pakai wazan ifta'ala. Ternyata dia tetap wazan ini. Nah, ini termasuk pembahasan yang agak rumit, teman-teman. Di dalam ilmu shorof disebut dengan pembahasan idgham. Pembahasan idgham namanya. Mirip dengan nama tajwid ya. Ini pembahasan idgham. Di antaranya, pembahasan ini nanti saya kirim screenshot kitabnya ya. Yaitu dari kitab, apa ini nama kitabnya? Syarh Syafiyah Ibn al-Hajib. Syarah Syafiyah Ibn al-Hajib. Di situ saya jelaskan, sebutkan nukilannya dengan lengkap, cuman pakai bahasa Arab ya. Contohnya misalnya it-tayyara. Dari kata tatayyar. Tatayyar itu apa ya, kalau orang sekarang itu mengundi nasib dengan melihat kejadian alam. Misalkan Anda melihat ada burung jatuh, lalu oh ini nanti nasibnya gini. Atau kayak kalau kota orang ya khurafat itu ya. Ada cicak jatuh ke tubuh berarti nanti kejadiannya gini. Atau dia mengukur kalau menikahnya tanggal sekian berarti harus tanggal sekian. Karena ini beda tanggalnya ini. Ini nggak boleh. Nah, kayak gitu antum ya tahu ya. Hal-hal yang sifatnya khurafat ini termasuk jenis tatayyur. Tatayyara ini dilarang dalam agama Islam ya. Tidak boleh mengundi-ngundi nasib dengan hal-hal tersebut. Oh, kalau rumahnya hadap selatan, satunya hadap utara, berarti pernikahannya hari ini. Karena kalau tidak gitu maka celaka. Atau tanggalnya harus yang nanti Rabu Wage segala macam. Nah, ini juga hal yang dilarang dalam Islam termasuk tatayyur. Nah, tatayyur ini tatayyara bisa diubah jadi ittayyara, kemudian fi'il mudhari'nya yattayyaru. Dalam Al-Qur'an yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Gak terlalu tinggi pembahasannya, tapi yang penting antum tahu dulu sekedar. Saya memberi di sini karena ini kita rekam. Khawatir nanti ada teman-teman yang salah memahami, maka saya koreksi. Begitu juga di sini. Tazayyana, berarti harusnya gimana koreksinya? Tazayyana. Yang mana? Zayyana. Iya-nya ditasydid juga. Jadi tasydid yang pada tazayyana tidak boleh dibuang, tetap izzayyana. Jadi tasdidnya double ya Ustaz? Iya. Dan ingat baik-baik, iya, tasydidnya dua ya. Satunya tasydid pada huruf yang diidghamkan, yang di awal tadi setelah hamzah. Satunya tasydid yang tetap pada kata bentuknya tadi, tafa'ala. Dan ini bukan hanya berlaku pada tafa'ala, tapi juga berlaku pada tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. 3 wazan ini bisa berlaku, pembahasan ini. Dan ini ingat, hukumnya adalah boleh. Boleh itu teman-teman, di dalam ilmu bahasa Arab, boleh itu berarti Anda punya 2 pilihan. Mau pakai versi tafa'ala, boleh. Atau mau pakai versi iffa'ala, boleh. Gitu ya. Iffa'ala alias yaitu kalau dibentukkan seperti itu. Seperti pada kata itsaqaltum ilal ard. Maka dia dari kata tatsaqala. Ini saya salah, bukan tatsaqala. Tadi ya koreksi ya. Tadi tidak, saya sampai tidak fokus itu karena bingung. Ini kok bisa tasydidnya pindah gitu ya, saya bilang ya. Sampai saya bilang ini tasydidnya pindah. Saking bingungnya. Ternyata tidak pindah itu teman-teman. Tasydidnya sudah tetap ada seperti halnya dia itu bentuknya yang tadi. Itsaqala dari kata tatsaqala. Tatsaqala karena tempat keluarnya suara ta dengan tha adalah satu jenis. Adalah satu jenis atau dibahasakan dalam ilmu shorof satu kedekatan, berdekatan. Yang disebutkan huruf-huruf tadi, ta, to, dal, zai, sod, dot, itu kan ada yang bukan satu jenis. Ya, huruf-huruf ini kan ada yang bukan satu jenis, maka disebut yang berdekatan. Yang berdekatan ini semua, maka dia adalah diidghamkan. Diidghamkan itu digabungkan jadi satu huruf, lalu huruf tadi ditasydid. Itu namanya idgham dalam ilmu shorof. Beda dari pembahasan ilmu tajwid. Baik, intinya sudah saya kasih isyarat saja buat antum. Kalau bingung ya dilewati aja ya. Karena tidak semuanya mungkin bisa memahami pembahasan barusan, sebab memang itu bukan pembahasan buat baru-baru belajar ini. Awal-awal baru belajar langsung masuk hal tersebut sebaiknya tidak ya.
itu masuk dalam pembahasan yang tadi saya singgung sebagai bab idgham. Kalau di kitab Alfiyah Ibnu Malik, idgham itu pembahasan bab terakhir sebelum khatam. Bab terakhir. Makanya ini termasuk sebaiknya tidak dibahas. Kalaupun dibahas, kasih isyarat-isyarat singkat saja. Tidak terlalu mendetail. Baik. Jadi saya bilang itu ada pembahasan kitab Alfiyah. Alfiyah ini semacam puncaknya. Orang kalau udah ngasain Alfiyah, dia nguasain bahasa Arab. Bisa dibilang ahli lah dalam bahasa Arab. Kalau dia menguasai Alfiyah. Itu ada di kitab Alfiyah paling terakhir. Bab idgham. Materi tadi barusan saya jelaskan. Kayaknya mungkin agak sulit buat antum pahami. Tidak apa-apa, tidak usah dipikir keras. Kita langsung lanjut pada tasrif far'i. Ingat baik-baik tadi ya, wazannya tafa'ala dengan tafa'ala sama. Cuman beda tasdidnya pakai alif. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Wa mutafa'ilan. Wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun. Dan seterusnya. Gitu ya. Coba kita baca lagi deh. Biar kita refresh dulu. Dari hal yang tadi sempat mengganggu pikiran ya. Semoga sudah bisa difahami. Ternyata kesalahannya tidak terlalu fatal. Ya, hanya salah dicontoh saja. Tapi tadi fatal banget. Karena ternyata dikira itu wazan ifta'ala, bukan. Ternyata betul pengarang, cuman contohnya yang salah, jadinya bingung. Begitu. Barakallahu fiik. Cuman salah satu tasdid sudah bingung ya, teman-teman sekalian. Kita sekarang ulangi pembacaan tasrif versi tafa'ala. Dari kanan sampai habis ke kiri. 1, 2, 3. Dibaca. Tafa'ala. Yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan wa huwa mutafa'ilun wa mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Oke, baik. Kita sekarang masuk pada tasrif far'i masing-masing di i'rab seperti biasanya ya. Madhi lil ma'lum kita baca 1, 2, 3. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu. Terus. Terus tafa'alta. Tafa'altuma, tafa'altum, terus tafa'alti, tafa'altuma, tafa'altunna, tafa'altu. Lama-lama menguasai teman-teman. Kalau sering dibaca bisa. Dilanjut mudhari'. Dibaca saja. 1, 2, 3. Yatafa'alu, yatafa'alani, yatafa'aluna, tatafa'alu, tatafa'alani, tatafa'aluna, tatafa'alu, tatafa'alani, tatafa'aluna, tatafa'alina, tatafa'alani, atafa'alu, natafa'alu. Berikutnya yang isim-isim seperti saya bilang, tasrifnya hanya dikelompokkan jadi apa? Ustaz, maaf Ustaz. Ya, yang tatafa'alna harusnya yatafa'alna ya? Iya. Oh iya, ini itu salah kan. ya. Terima kasih Pak Yan. Yatafa'alna ini harusnya dikoreksi. Kalau ini hanya salah ketik saja ya. Mungkin saja di sini pengarang kitab, yaitu Ki Aceng Zakaria, tidak salah. Karena beliau mungkin menulisnya dengan tulisan tangan. Yang salah murid-muridnya, yang sebagian muridnya yang bertugas mengetikkan ke komputer. Mungkin dalam contoh tadi juga demikian ya. Kemungkinannya kita husnudzannya seperti itu. Kemungkinannya, ini kan beliau tulisnya dalam tulisan tangan. Kemungkinannya ya. Biasanya kalau generasi beliau mengarang kitab dengan tulisan tangan. Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu. Untuk bentuk isim, saya bilang apa kelompoknya? Mufrad. Mufrad, Musanna, musanna, dan jamak. Selalu diingat itu ya.
Selalu diingat kalau yang isim hanya ditasrif jadi 3 saja, yaitu mufrad, mutsanna, jamak. Lalu ada yang versi laki-laki dan ada yang versi perempuan. Selesai. Itu saja. Coba kita baca yang berikut ini. 1, 2, 3. Mutafa'ilun, mutafa'ilani, mutafa'iluna, mutafa'ilatun, mutafa'ilatun. Hati-hati panjang pendek berpengaruh. Kita lanjut sama isim maf'ul, nggak usah kita baca ya, langsung kita singkat-singkat saja biar nanti waktunya cukup. Fi'il amr. Kita praktekkan fi'il amr tapi kita ubah jadi taba'ada tadi ya. Saling menjauhlah. Praktekkan 1, 2, 3. Taba'ad, taba'ada, taba'adu, taba'adi, taba'ada, taba'adna. Sama juga fi'il nahinya sama aja. Tinggal dia dalam bentuk fi'il mudhari yang kemudian dimasuki la nahiyah. La yang bermakna jangan. Kita lanjutkan berikutnya, ada yang versi majhul. Nah, kalau versi majhul ini kayaknya udah kita praktekkan aja sekarang biar latihan ya. Tadi aslinya adalah apa berbunyi? Tafa'ala. Perhatikan perubahannya. Yang diubah pertama adalah huruf pertama jadi apa? Dhamma. Sebelum akhir jadi apa? Kasrah. Ada tambahan rumus yaitu setelah huruf pertama yaitu fa fiilnya didommahkan juga dan dipanjangkan. Tadi fa berubah jadi fu. Itu asal usul wawu dari alif. Alif adalah cocok dengan harokat fathah, bacanya panjang a. Maka harokat dhammah nggak mungkin dong harokat dhammah ketemu dengan alif, nggak bisa. Wa gitu nggak bisa. Maka dia harus dhammah ketemu dengan wawu. Makanya alifnya tadi berubah jadi huruf wawu. Seperti itu asal usulnya ya. Nah ini supaya kita terbiasa. Kadang di otak udah benar Ustaz, tapi lidahnya terkilir, kepleset lidahnya. Makanya ini sambil latihan lidah juga. Tufu'ila. Kita praktekkan. 1, 2, 3. Tufu'ila, tufu'ila, tufu'ilu. Terus tufu'ilat, tufu'ilata, tufu'ilna, tufu'ilta, tufu'iltuma, tufu'iltum, tufu'ilti, tufu'iltuma, tufu'iltunna, tufu'iltu, tufu'ilna. Sekarang versi mudhari' tapi kita ubah jadi taba'ada. Jadi gimana? Yutaba'adu. Sama rumusnya yaitu huruf pertama diapakan? Di dham. Sebelum akhir di fathah. Cuma 2 rumus itu aja. Yutafa'alu, yutaba'adu. Ini majhul. Majhul artinya apa? Kata pasif dilakukan. Misalnya saling menjauh berarti di sini saling dijauhkan. Saling dijauhkan. Pelakunya tidak tahu siapa. Itu namanya majhul. Majhul itu artinya tidak diketahui. Pelakunya tidak diketahui siapa, makanya pasif. Kue dimakan, kita nggak tahu siapa yang makan kuenya. Kue dimakan. Kita lanjut. Yutafa'alu. Kita baca. Pakai versi taba'ada. 1, 2, 3. Yutaba'adu. Yutaba'aduna. Bagus. Terus. Yutaba'adu. Terus. Bagus.
Taba'adu. Mutaba'adu. Taba'adu. Mutaba'adu. Sekarang kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu menjelaskan faedah-faedahnya. Seperti biasa, 30 menit awal praktek bentuk-bentuk tasrif asli dan far'i, kemudian kita bahas makna-maknanya, lalu 30 menit terakhir latihan. Ya. Kita masuk pada faedah-faedah manfaat menggunakan bab tafa'ala. Apa saja? Pertama, untuk menunjukkan musyarakah. Sama-sama musyarakah seperti tafa'ala sebelumnya juga musyarakah. Cuman bedanya di sini, kok tafa'ala. Yang musyarakah sebelumnya apa? Fa'ala ya. Fa'ala. Jadi dia kan tafa'ala ini teman-teman sekalian, kalau yang versi 3 ditambah 2. Sebelumnya kita pernah belajar yang versi 3 ditambah 1 huruf, yaitu apa? Fa'ala. Pada fa'ala juga terjadi musyarakah maknanya, yaitu adanya saling. Terjadi saling gitu ya. Seperti kemarin misalnya kita belajar ada khosoma, saling bertengkar. Kan begitu. Ba'ada juga saling menjauh. Ada wazan fa'ala yang kita pelajari, sama-sama menunjukkan juga dia musyarakah. Musyarakah itu terjadinya saling. Atau di situ disebut perserikatan. Sama-sama melakukan hal tersebut. Itu namanya musyarakah. Hanya saja bedanya kalau versi tafa'ala di sini ada makna bisa untuk 2 atau lebih, disebut dengan itsnaini fasa'idan. Terjadi pada 2 orang atau lebih. Jadi ada makna jumlah yang lebih. Bukan hanya 2 orang saja. Begitu ya. Misal di sini contohnya tadaraba Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr saling memukul. Terjadi saling pukul memukul. Berbeda dengan antum hanya bilang doroba. Kalau doroba memukul tapi 1 orang yang memukul. Atau 1 pihak. Tidak terjadi antar 2 belah pihak. Di sini terjadi antara 2 belah pihak, bahkan jumlahnya bisa lebih dari 2 orang. Contoh lain, tasalahal qaumu. Yang paling jelas contohnya pada kata tasalaha. Kalau tadi doroba, memukul saja. Tadoroba, saling memukul. Tasalaha, apa akar katanya? Sod, lam, ha. Ya, sod, lam, ha. Soluha dia ya. Soluha artinya bagus. Soleh. Ini orang soleh. Isim fa'ilnya soleh. Tasalaha terjadi saling memperbagus suasana. Atau kita bilang saling berdamai. Tidak bertengkar. Saling berdamai. Tasalahal qaumu. Pelakunya di sini adalah al-qaumu. Al-qaumu jumlah orangnya lebih dari 2. Kaum. Kelompok orang. Saling berdamai satu sama lain. Jelas insya Allah ya. Untuk contoh-contoh yang lebih banyak, tentu saja kalau antum menemukan silahkan sebutkan. Misal dari Al-Quran nemu, boleh. Jangan takut-takut, sebutkan saja. Kalau saya tahu, saya jawab. Tidak tahu, saya tawakuf, saya cari dulu. Atau nemu di hadis, atau nemu di kitab. Kirim saja di grup. Ya, banyak yang bertanya ke saya hampir tiap hari, pasti bukan hampir setiap hari ada yang bertanya bahasa Arab. Saya kadang ya harus buat kitab lagi. Seperti saya barusan menjelaskan tentang masalah idgham itu, saya buka 4 atau 5 kitab lebih. Ceklah itu persatu. Yang ada di bab mana pembahasan barusan. Karena termasuk pembahasan yang agak rumit sedikit barusannya. Kita lanjut dengan mutawa'ah. Mutawa'ah sama dengan yang sebelumnya, yaitu terjadi akibat fiil yang lain. Karena perbuatan yang lain. Maka kita bisa simpulkan mutawa'ah itu adalah semacam ya akibat sesuatu yang terjadi. Akibat dari sesuatu yang lain, kata kerja yang lain. Atau biasa diartikan menjadi. Perhatikan contohnya saja lebih gampang. Ba'attuhu fataba'ada. Ini
ba'adtuhu fataba'ada. Contohnya ada yang janggal sedikit. Ya. Di sini ada yang janggal sedikit. Saya akan perbaiki contoh dari pengarang supaya jadi lebih tepat. Ba'ada hu, ya, Zaidun. Zaid menjauhi dia laki-laki. Fataba'ada. Untuk menunjukkan dua orang, karena pelakunya di sini dua orang, maka di sini kurang tepat kalau taba'ada karena menunjukkan satu. Sedangkan di sini terjadi saling ini harusnya dua-duanya. Maka pakai taba'ada. Kecuali apabila fa'ilnya disebutkan setelah kata kerja. Itu pembahasan ilmu nahwu, tidak mau saya rinci di sini. Ba'adahu Zaidun fataba'ada. Ini contoh yang lebih tepat. Zaid menjauhi dia, maka mereka berdua saling menjauhi. Berarti perbuatan tafa'ala atau taba'ada terjadi karena ada ba'ada tadi. Ini mirip dengan yang kita bilang sebelumnya, yaitu memecahkan. Kata kerja memecahkan, kasara ya. Kasara, maaf. Mengakibatkan apa? Terpecah. Bedanya, kaca pada kalimat pertama adalah objek, sedangkan pada kalimat kedua adalah subjek. Perhatikan bedanya ya. Kalau dalam bahasa Arab ini kasara, yang ini adalah apa? Terpecah. Kasara. Ini materi kita di pertemuan sebelumnya. Mirip dengan ini. Kalau Anda paham yang ini, maka akan paham yang barusan yang kita sebut dengan mutawa'ah. Oleh karena itu saya bilang bahwa mutawa'ah tidak ada terjemahannya di bahasa Indonesia. Oleh karenanya kalau antum tahu kedalaman bahasa Arab, maka Anda temukan kosakata bahasa Arab sangat banyak, sedangkan kosakata bahasa Indonesia lebih sedikit. Yang lebih sedikit tidak bisa menerjemahkan yang lebih banyak. Oleh karenanya para ulama bilang Al-Quran tidak mungkin diterjemahkan. Yang kita buka sekarang bukan terjemah Al-Quran, tapi terjemah penafsiran Al-Quran. Sebab kata dalam bahasa Arab tadi kita bilang mutawa'ah, apa bahasa Indonesianya? Tidak ketemu. Mau kita cari bahasa Indonesianya kita harus jelaskan. Ini kalau begini. Tapi udah ada bahasa Indonesianya. Lihat ya, maka apalagi dalam Al-Quran, ada kata yang bisa dimultitafsir. Ada kata yang dia maknanya nggak cukup dengan satu kata di bahasa Indonesia. Hakim itu ada sifat hukum di situ. Ada sifat bijaksana, ada sifat hikmah di dalam satu kata hakim. Bukan sekedar satu kata, maha bijaksana, ada lagi di dalamnya. Nah, hal-hal seperti ini ada di dalam penggalian makna bahasa Arab. Ini yang saya ingin tekankan kepada antum agar antum paham nih. Oh, ini kekuatan bahasa Arab di sini. Contoh lain, taba'tuhu. Ustadz, bentar. Itu sama Ustadz. Judulnya sama itu. Mutawa'ah itu juga mutawa'ah Ustadz. Oh ya, ba'adanya juga mutawa'ah ya? Sebelumnya ya. Ba'adanya juga mutawa'ah. Coba saya cek dulu. Coba dicek di versi fa'ala, apakah ba'ada juga masuk mutawa'ah? Boleh dicek ya? Bukan. Saya soalnya lagi tidak ada buku, jadi saya cuman buka PDF-nya saja. Kalau yang megang buku coba dilihat. Saya sambil cek di kamus. Ba'ada baina syakhsaini. Ba'ada artinya adalah menjauhkan. Ba'ada bisa juga berarti menjauhi. Maaf. Ba'ada. Iya, ba'ada bisa, jadi ada dua. Makanya tadi kita bilang satu kata dalam bahasa Arab bisa multitafsir ya. Ba'ada ini teman-teman bisa diartikan, ini saya cek di kamus Arab ke Arab, di kitab Mu'jam Al-Lughatul Arabiyyah Al-Mu'asir. Di situ, ini alhamdulillah ada internet jadi gampang bukanya. Pakai buka kitab, nunggu antum 20 menit baru nemu. Ba'atuhu, ba'ada bisa berarti menjauhkan. Bisa juga berarti menjauhi. Gitu ya. Kalau dari yang di kemarin, berarti dia bukan mutawa'ah di sini yang ba'ada ya. Pakai contoh yang lain kalau yang mutawa'ah. Misal khosoma.
Khosoma, maaf. Coba dicek lagi dulu sambil saya cek. Antum saya suruh cek tadi. Gimana? Udah ketemu di halaman berapa? Yang fa'ala halaman ada mutawa'ah tidak? Tidak ada mutawa'ah ya, maaf. Yang ini tidak ada mutawa'ah, adanya musyarakah. Berarti salah sebut saya 30. tadi. Saya tadi salah Halaman sebut, 30. yang ada mutawa'ah hanya di tafa'ala. Satu pertemanan dengan dia dari wazan 3 tambah 2. Dari Iya yang betul, wazan 3 tafa'al. tambah 2, dia satu pertemanan. Ada makna mutawa'ah. Yang tadi kita singgung, aku Asal. memecahkan kaca, maka kaca tersebut terpecah. Ini namanya mutawa'ah. Iya. Sedangkan yang ba'ada tadi tidak ada mutawa'ah di dalamnya. Ba'ada di situ diartikan ta'diyah. Maknanya ta'diyah. Ta'diyah itu mengubah dari yang tidak punya objek jadi punya objek. Nah, maka di situ, tapi dia termasuk dari jenis yang memiliki makna yang sama dengan mujarradnya. Itu menjauhi. Sebab dia bisa ada dua makna. Bisa menjauhkan, bisa menjauhi saja. Menjauhi. Ini versi mujarrad atau ya dekatan dengan bukan versi mujarrad mungkin. Harus dicek lagi. Tapi dari segi arti di kitab kamus, ba'ada bisa dua ini. Makanya teman-teman sekalian, kalau antum sudah jauh belajar bahasa Arab, saya sarankan memang ketika melihat kamus harus dilihat dulu praktek peletakan dalam kalimatnya. Jadi pada kata barusan ba'ada memang berarti menjauhi. Hanya saja dikoreksi, contoh yang diberikan oleh pengarang kurang tepat. Kenapa? Karena di situ pakai kata fataba'ada. Satu saja di situ pelakunya yaitu huwa. Sedangkan yang diartikan di situ maka keduanya saling menjauhi. Dua orang pelakunya. Maka saya koreksi dengan contoh yang saya berikan, ini lebih tepat. Ba'adahu Zaidun fataba'ada. Kalau diartikan, Zaid menjauhi dia, maka mereka berdua saling menjauh. Ini maknanya lebih tepat. Begitu juga pada contoh di bawahnya, ini termasuk kurang tepat dari pengarang ya. Taba'tuhu fatataba'a. Kenapa tidak bisa? Karena fatataba'a pelakunya siapa? Huwa, sedangkan terjadi kegiatan saling. Saling ada berapa pihak? Dua. Maka tidak bisa pakai huwa, harusnya apa? Huma. Makanya itu saya bilang ini koreksinya. Taba'tuhu fatataba'a, ini kurang tepat, maka kita bilang apa? Seharusnya ya taba'ahu Zaidun fatataba'a. Itu contohnya, mirip dengan yang tadi. Jadi ini dikoreksi bukunya, memang perlu banyak dikoreksi ya buku ini, hal-hal yang masih harus dikoreksi dan itu wajar teman-teman. Tidak menjatuhkan derajat pengarang kitab. Tapi justru adalah bentuk menyayangi pengarang kitab. Antum memandangnya ini dari pandangan kasih sayang. Kita ingin agar mereka yang mendapatkan ilmu dari beliau mempelajari yang benar. Maka pahala akan terus sampai kepada beliau, alhamdulillah. Kita lanjutkan sekarang ya. Tadi berarti seharusnya taba'ahu Zaidun fatataba'a. Zaid mengikuti dia, maka kemudian mereka saling mengikuti. Misalnya gitu. Tapi di sini agak aneh ya artinya kok saling mengikuti. Maka dia jadi mengikutinya. Ini juga contohnya kurang tepat mungkin karena tidak ada mutawa'ah di sini, tidak ada makna saling. Ada ya? Ini tadi mutawa'ah atau musyarakah? Ya Allah, astagfirullah. Ini mutawa'ah dan musyarakah kecampur ini. Mutawa'ah Ustaz. Saya kan tadi bilang. Nah iya. Bentar. Kok satunya saling? Oh iya, astagfirullah. Berarti ini salah ya? Terjemahannya yang salah ini. Betul pengarang di sini. Ba'attuhu fataba'attu. Tapi di sini tidak bisa. Ini dari contohnya agak rancu teman-teman ya. Tidak tepat ini contohnya. Atau bisa fataba'ada dhamir huwa dikembalikan ke dhamir huwa, hu yang ini. Fataba'ada maka dia menjauhi, bukan saling. Nah, jadi contoh dari pengarang boleh juga. Kalau yang tadi ba'adahu Zaidun fataba'ada ini versi musyarakah, bukan mutawa'ah. Yang makna pertama. Baik. Sekarang saya akan jelaskan ulang maksud pengarang ini ya. Berarti di sini bukan ba'attuhu fataba'ada, bukan berarti saling menjauhi, tapi diartikan apa? Jadi menjauh. Bukan
bukan saling. Kalau saling punyanya siapa tadi? Rokah. Musyarakah, makna yang pertama, bukan makna yang kedua. Mutawa'ah. Jadi ini salahnya di buku ini adalah makna jadi. Saya tadi ketukar sama musyarakah, Bu. Betul Ibu Fatona. Gitu ya. Taba'tuhu, aku mengikuti dia. Fatataba'a, maka dia jadi diikuti. Tataba'a jadi diikuti. Gitu ya. Coba saya cek lagi dulu tataba'a nih, takut salah ini. Soalnya tataba'a itu bisa juga diartikan kejadian yang berderet. Itu maknanya. Berturut-turut terjadi. Itu tatabu' namanya. Misalnya tataba'al matar. Hujan turun, silih berganti gini. Turun, apa namanya? Terus menerus gitu ya. Itu namanya tataba'. Ya ini saya sudah cek di kamus. Tataba' itu asli artinya adalah terjadi berturut-turut. Makna tataba'ah. Ya, mungkin juga ada versi lain karena satu kata bisa memiliki banyak makna yang lain ya. Mungkin pengarang di sini menemukan dari makna yang lainnya. Di sini saya cek juga, misalnya dalam Al-Qur'an, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kepotong 1 dia harus ngulang lagi. Itu hukumannya. Gitu ya. Yang kafarah ya. Yang di kafarah ini. Itu namanya tatabu'. Baik, ini agak pembahasannya agak rumit sedikit. Tapi kita bisa bilang tataba'a di sini adalah sesuatu yang terjadi berturut-turut. Ini saya cek di kamus-kamus, di Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asir, atau di kitab Mu'jam Al-Ghani. Di kitab-kitab ini juga Arabi Ammah, talahaqat hadatsan ba'da hadath. Terjadi satu peristiwa, lalu peristiwa lain, lalu peristiwa lain. Itu namanya tataba'ah. Untuk contoh yang di bawahnya mungkin masih harus kita tinggalkan dulu. Kecuali kalau ada bukti kalau tataba'ah artinya terikuti. Jadi ini bukan jadi mengikutinya. Kalau mengikuti sama dengan taba'ah. Ini koreksi untuk yang versi contoh yang ini masih harus kita lihat ulang lagi. Butuh untuk dicek lagi kebenarannya. Kalau yang contoh di atas betul, ba'adtuhu fataba'ada, tapi taba'ada diartikan jadi menjauh. Diartikan jadi menjauh, bukan diartikan saling menjauh. Kita lanjutkan dulu. Poin yang ketiga, li'idhari ma laysa fil waqi', menampakkan yang tidak sebenarnya terjadi. Bahasa sederhananya adalah berpura-pura. Tamarada aliyun, dari kata marido. Marido apa artinya? Sakit. Sakit. Kalau marido sakit beneran ya. Wa idza maridtu fahuwa, dalam Al-Qur'an apa? Kata Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkanku. Itu Allah. Marido, sakit. Kemudian di sini diubah jadi tamarada, tafa'ala, artinya pura-pura sakit. Ada makna pura-pura. Menampakkan yang bukan realita. Contoh yang lain. Tajahala, dari kata apa ini kira-kira? Versi mujarradnya. Jahil. Jahila. Apa arti jahila? Bodoh. Beneran bodoh ya? Jahil tu, saya bodoh, saya tidak tahu perkara ini. Bodoh itu tidak tahu. Kemudian versi tafa'ala jadi apa? Tajahalal alimu. Sang orang yang memiliki ilmu pura-pura bodoh. Menampakkan seakan-akan dia tidak tahu. Tajahalal alimu. Berpura-pura bodoh. Pura-pura nggak tahu. Ini di antara makna dari menggunakan wazan tafa'ala. Oke, kita flashback sedikit. Ada yang musyarakah bermakna saling, ada yang mutawa'ah terjadi akibat dari sesuatu, dan ada yang berpura-pura. Boleh antum ringkas ini, nanti dibikin tabel perbandingan makna dari semua wazan tadi. Atau mungkin saya yang buat nanti ya. Saya buatkan misalnya. Perbandingan makna dari masing-masing wazan. Nanti dilihat wazannya siapa yang punya makna khusus dan wazan siapa yang maknanya terulang. Ada musyarakah pada wazan apa saja.
ada mutawa'ah pada wazan apa saja. Nah, ini bisa tugas buat antum kalau antum mau membuat itu bagus. Kita lanjut. Ada yang bermakna fi'il mujarrad. Mujarrad itu berarti versi sulasi atau rubai mujarradnya yang tidak ada huruf tambahan. Misal pada kata ta'alallahu. Kita sering menyebut Allahu subhanahu wa ta'ala. Apa artinya ta'ala? Sama dengan makna ala. Apa ala? tinggi. Tinggi. Di atas. Subhana rabbiyal a'la. Tinggi di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Yang paling maha tinggi, maha di atas. Ta'alallahu. Maha tinggi Allah. Sama maknanya. Antara ta'ala dengan ala. Ala ini versi mujarrad karena terdiri dari 3 huruf. 1, 2, 3. Betul ya? Kalau ta'ala ada huruf tambahan. Apa saja huruf tambahannya? Yaitu alif dan ta. Berarti tafa'ala. Maka maknanya sama. Baik, maaf tadi saya sempat tidak melihat pertanyaan dari teman-teman yang lewat kolom chat ya. Bedanya apa Ustadz sama pola fa'ala yang menunjukkan saling? Tidak salah ya, tadi saya yang saling itu, kalau bedanya tadi sempat disebut, yang fa'ala itu tidak ada keterangan lebih dari 2 orang. Tapi kalau yang tafa'ala ada keterangan lebih dari 2 orang. Ini versi buku pengarang. Untuk di buku yang lain saya belum cek. Di buku yang lain saya belum cek ya. Harus dicek lagi di buku-buku yang lain juga. Apakah tepat seperti yang diucapkan pengarang. Kita memang kalau dalam belajar begitu ya teman-teman sekalian. Tidak mudah percaya dengan yang ada di teks. Harus kita teliti lagi. Itulah membangun kekuatan ilmiah. Tidak percaya pada semua yang tertulis. Harus dicek lagi, dilihat. Oh ya, ini benar. Selama itu bukan wahyu ya. Kalau wahyu dari Allah, sudah percaya langsung. Otomatis 100% benar. Baik, dari segi tampak luarnya itu saja bedanya. Jelas ya Arifin ya. Terus ada yang bertanya, masdarnya tawa'ah, fa'ala dari wazan mutawa'ah. Iya betul, dari wazan mutawa'ah. Tawa'ah, betul. Kalau artinya sama, kapan kita menggunakan salah satunya? Wah, pertanyaan bagus nih. Kalau sama-sama bisa buat mutawa'ah, antara tafa'ala dengan tafa'ala, kapan kita pakai salah satunya? Pakai yang pertama populer di masyarakat, orang Arab. Sering dipakai. Itu didahulukan. Kedua, setelah melihat di kamus, dicek karena tidak semuanya ada. Contoh, misal tadi kita menemukan ada kata tamarodo, belum tentu ada tamarrodo yang versi tasydid. Belum tentu ada. Belum tentu orang Arab mengatakan ini. Makanya di sini Anda tetap melihat ke kamus kalau mau menggunakan. Kalau tidak mau ke kamus Ustadz, bisa dengan banyak membaca dan mendengar. Anda banyak mendengar ceramah syekh atau melihat tontonan berbahasa Arab atau membaca kitab, mengikuti kajian di masjid, membaca Al-Quran. Dari kata-kata yang dipakai di dalam praktek-praktek itu Anda pakai. Nggak harus melihat ke kamus teman-teman. Kamus itu hanya untuk ngecek saja. Oh ya, benar nggak nih yang saya ucapkan? Dicek lagi. Oh ya, betul. Alhamdulillah. Kayak gitu. Bahkan sampai sekarang saya masih ngecek ke kamus terus. Ya nggak mungkin ya. Masyayikh saya juga gitu, apalagi saya. Guru-guru saya yang syekh, doktor udah ya. Di bidang bahasa Arab tetap ngecek kamus. Karena kita tidak hafal semua riwayat orang Arab. Baik. Tapi kalau sering, hal-hal yang sering, insya Allah tidak perlu ngecek kamus, sudah hafal. Ini ada Jusni mau bertanya. Boleh, silakan bertanya. Saya sambil cek waktu. Syukuran Ustaz. Jadi untuk penetapan kata ataupun kayak saling itu Ustaz, misalkan taba ada, kan bisa saling menjauh, ya kan Ustaz? Iya, betul. Tapi bisa diartikan berjauhan ya Ustaz. Tidak harus diartikan kata menjauh. saling. Tadi diartikan menjauh oleh pengarang ya, betul? Yaitu mutawa'ah. Tidak diartikan saling. Oke? Padahal dia maksudnya Jusni mungkin
Kan taba'ada berarti bisa dua makna Ustadz, betul ya? Iya, iya, Bisa iya, Ustaz. berarti musyarakah saling, bisa berarti mutawa'ah menjadi. Kan gitu ya? Ada dua kemungkinan. Gimana menentukannya gitu, Jusni? Iya, Ustaz. Iya, sama mirip dengan pertanyaan Iya, Arifin iya, tadi Ustaz. ya. Berarti saya bagaimana menentukannya Ustadz, maknanya yang mana gitu. Betul? Kalau satu Iya, kata Ustaz. bisa ini kembali tadi ke kamus pertama atau kedua adalah yang disinggung selalu oleh pengarang di akhir di catatan ya. Di sebelum-sebelumnya yaitu dilihat kepada yang namanya si, siapa masih ingat? Si- Si Sihon. siyak. Siap. Siyak adalah konteks dan apa? Nah, narasi. Narasi. Atau ya bahasa sekarang media framing. Di framing kemana ini? Diarahkan kemana gitu? Diarahkan ke, maksudnya dia mau bicara tentang apa? Nah, seperti tadi, ba'attuhu fataba'ada. Oh, maksudnya adalah bukan saling, tapi dia sedang menjauh. Dilihat dari keseluruhan, siyak itu artinya dilihat keseluruhan. Sebelum dan sesudahnya apa? Sebelumnya apa, sesudahnya apa, terus dibincangkan dalam situasi apa. Tujuannya apa? Itu namanya siyak. Faham insya Allah Jusni ya? Bukan sekedar kontekstualnya, tetapi semua lafaz tadi dicek. Tidak seperti orang zaman sekarang video dipotong-potong. Nah itu penyakit itu. Tidak melihat siyak. Video jangan dipotong-potong, maksudnya nanti maknanya berubah-ubah. Kalau orang tahu siyak, dia tidak memotong sembarangan langsung. Dilihat dulu ini, nyambung nggak dengan siaknya. Kita lanjut dengan nomor 5. Lil wuku'i tadrijan, untuk sesuatu yang terjadi tadrij. Tadrij itu bertahap. Bertahap, berangsur-angsur. Saya mungkin bahasakan dengan bahasa lain di sini, bertahap. Tidak langsung. Misal di sini bilang tawaradal qaumu, dari akar kata apa ini? Wa ra Udah. da. Apa artinya waroda? Datang. Di antara bentuknya jadi wirid. Untuk baca wirid ya. Apa wirid itu biasa disebut? Zikir. Zikir kan ya. Zikir. Nah, dia dilihat dari yang datang. Apa perintah dalam, mungkin artinya wirid di situ adalah al-maurud. Bisa diartikan al-maurud. Maurud itu jadi dia bentuknya adalah masdar tapi bermakna isim maf'ul. Sesuatu yang didatangkan. Maksudnya ada diajarkan oleh Rasul dan diajarkan dalam Al-Quran ataupun di hadis. Kemudian diucapkan, oh subhanallah. Diajarkan ya. Kita nggak ngarang sendiri itu subhanallah. Diajarkan oleh Rasul. Subhanallah. Alhamdulillah. Wirid. Alhamdulillah. Tawaradal qaumu. Bisa diartikan telah datang kaum tapi bertahap. Nggak semuanya barengan. Ada kloter pertama datang jam sekian. Nanti ada kloter kedua datang jam sekian gitu ya. Sampai datang semuanya. Tidak sekaligus. Kalau waroda sekaligus. Waroda artinya sekaligus. Contoh lain, tawataror rijalu. Lihat kata tawataro. Tawataro ini akar katanya adalah waw, ta, dan ro. Ingat sholat apa ini namanya? Sholat Witir. witir. Witir apa artinya? Ganjil. Ganjil. Atau biasa diartikan juga satu. Innallaha witrun. Maksudnya Allah ganjil di situ satu. Ja'u wahidan ba'da wahidin, di situ diartikan datangnya satu persatu. Tawatara berarti datangnya satu persatu. Jelas ya? Semoga bisa difahami. Nggak usah nyari contoh di luar buku. Kalau ketemu baru nggak apa-apa. Misal lagi baca Quran ketemu, nah boleh dibahas. Tapi kalau mau cari, saat saya mau mencari-cari antum mencari pusing nanti ya. Yang ini harus dituntaskan dulu. Tidak perlu cari masalah yang baru. Baik. Yang masalah yang baru karena antum harus fokus dengan contoh di buku dulu. Jangan kemana-mana dulu. Kalau antum sudah menguasai contoh di buku, bebas antum mau cari contoh yang lain. Ya, saya selalu tekankan berkali-kali di kelas-kelas saya selalu bilang fokus yang ada di buku. Buku yang lain sebagai pelengkap saja, tapi fokus yang di buku dulu. Kalau Anda kuasai yang di buku, yang di luar buku akan mudah. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Kita lanjut kepada kaidah ya.
Ini ada kaidah tambahan sebelum kita masuk latihan. Latihannya pendek saja teman-teman, cuma 2 aja latihannya, menerjemah dan mentasrif. Berarti nanti kita sekarang masuk pada kaidah. Ada kaidah-kaidah rumusan seperti berikut. Ini sama dengan kaidah yang sebelumnya, yaitu yang disebut dengan kaidah menetapkan 2 huruf ta atau membuang salah satunya. Ini kalau versi bahasa Indonesia. Masalah ta pada kata tafa'ala. Ini mirip dengan sebelumnya pada kata tanazzala. Contoh dalam Al-Quran di surat Al-Qadr. Gimana bacanya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa lanjutannya? Tanazzal. Tanazzalu. malaikatu. Kenapa kok di situ tanazzalu? Akhirnya kok nggak tanazzala? Tanazzalul malaikatu ya. Waruh. Nah, para malaikat turun. Tanazzalul malaikatu. Aslinya adalah tatanazzalu pakai fi'il mudhari'. Karena bertemu huruf ta ada 2 di sini, teman-teman. Ada 2 huruf ta, maka di peringan pengucapannya boleh dibuang. Ingat, kalau bilang boleh berarti boleh pilih salah satu dari 2 versi. Boleh Anda bilang tatanazzalu, boleh Anda bilang tanazzalu. Ini secara hukum bahasa Arab. Tapi kalau ayat Quran tidak boleh diubah. Jangan terus antum ubah bacaannya. Tatanazzalu, jangan ya. Kalau Al-Quran tetap seperti itu. Tanazzalul malaika. Tapi secara bahasa Arab ada 2 versi. Bisa tatanazzalu, bisa tanazzalu. Ini adalah pembahasannya sama. Tahasaduna. Maka dia aslinya adalah tatahasadun, dibuang 1 huruf ta'nya. Ketika fi'il mudhari. Tatabaghadun, dibuang 1 huruf ta'nya jadi tabaghadun. Karena berat, boleh dibuang 1, boleh tetap 2. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Jelas ya? Seperti orang, mohon maaf ini ya, istinja. Istinja boleh pakai batu, boleh pakai apa? Air. Betul ya? Kalau batu Iya. sekarang, zaman sekarang ya berarti tisu. Tisu boleh. Istinja pakai air juga boleh. Dicampur apalagi lebih bagus. Bisa dicampur sini, bukan airnya, tisunya dibasahin gitu. Enggak. Ada tata caranya. Nah, hal seperti ini teman-teman, sifatnya boleh. Boleh berarti Anda boleh pilih yang ini boleh, pilih yang itu boleh. Doa iftitah. Doa iftitah ada banyak. Ada kabira walhamdulillahi katsira. Ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika tabarakasmuka. Ada yang Allahumma ba'id baini. Anda boleh pilih yang mana aja. Terserah. Bacaan ruku ada banyak juga pilihan. Boleh pilih terserah yang mana. Begitu juga di sini boleh pilih. Mau huruf taknya 1, mau huruf taknya 2, boleh. Kita lanjut berikutnya. Ini poinnya sama dengan halaman 33 tadi, ya, yaitu apabila bertemu dengan huruf tha, dzal, dal, zai, shad, dad, ta, dha. Ini bacanya dha ya. Kalau tulisnya ZH itu bacanya dha. Oke. Arifin maksudnya apa? Tidak mengubah makna. Iya, tidak mengubah makna. Ini hanya cara pengucapan. Boleh dicatat di sini, kaidah di sini hanya penulisan atau pengucapan, tidak ada berkaitan dengan makna sama sekali. Hanya masalah mengucapkan agar lebih mudah. Baik, kita lihat di sini, maka tak yang tadinya bertemu 2, tak dengan huruf tadi, boleh dibuang huruf taknya. Kan tadi tathaqala, tafa'ala. Tathaqala artinya adalah merasa berat. Merasa berat. Kemudian dibuang huruf taknya, dimasukkan, atau bukan dibilang dibuang, tapi sebenarnya dimasukkan ke huruf ta di sini. Digabung jadi 1, ta dengan ta menang huruf ta. Ta-nya dikuatkan. Awalan dikasih hamzah, seperti penjelasan tadi yang saya jelaskan tentang halaman 33 dan 34. Itsaqala. Di dalam Al-Quran, itsaqaltum 'alal ard. Merasa berat, tidak mau pergi berperang di jalan Allah. Itsaqaltum. Aslinya adalah tathaqaltum. Kalian merasa berat. Gitu ya. Kalian merasa berat. Tathaqaltum.
Dalam Al-Quran, itsaqaltum ilal ard, maaf, bukan alal ard. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum. Contoh yang lain juga di Al-Quran ini, tatahhara. Apa arti tatahhara? Dari kata Haru. Haro. Tahura artinya adalah Tahura. Bersuci. suci. Tatahhara berarti bersuci, mensucikan diri, gitu ya. Anda boleh bilang tatahhara dan boleh bilang karena huruf ta dengan huruf to itu berdekatan. Ta, to. Nah, dekat ya bunyinya ya. Ta, to. Pengeluaran suaranya dekat, peletakannya. Maka dia boleh taknya dimasukkan ke huruf to. Karena to-nya ini lebih kuat dari huruf ta. Ittahhara. Kemudian dikasih alif di awalannya. Ittahhara. Ini juga ada, kalau antum baca di Al-Quran, apa namanya? La yamassuhu illal Mutahhara. bentar, mutahharun. Bentar, ada lagi ya, saya lupa ya. Al-mutahharun atau al-mutahharun. Mutatahhirin La yamassuhu illal mutahharun saja itu ya, bukan mutahharun. Mungkin ada qiraah yang lain atau ada ayat yang lain. Kira-kira ya berdekatan dengan itu ya. Entah yang mutahharun ini apakah ada yang mutahharun? Ada qiraah, enggak tahu ya. Kita tawakuf saja, enggak tahu. Cuman ittahhara entah di Al-Qur'an ada atau tidak. Saya tidak ingat juga. Tadi ketukar ya, mutahharun. Ternyata bukan. Ittahhara di situ tidak ada, mutahharun beda. Itu nanti pakai wazan ifta'ala. Pakai wazan ifta'ala, bukan wazan tafa'ala di sini tahhara, bukan, beda ya. Tadatsara ini yang di Al-Qur'an, muddatsir. Iddatsara dikoreksi di sini harusnya gimana? Sa-nya ditasydid karena di sini tadi tasydid tetap berlaku di sini juga tasydid, tidak berubah. Iddatsara. Oleh karenanya kalau antum baca ya ayyuhal muddatsir, ada tasydid di huruf sa. Versi isim fa'il dari kata iddatsara artinya adalah berselimut. Kisah Nabi Muhammad ketika awal-awal diberi wahyu. Ayat yang turun kedua. Ya ayyuhal muddatsir. Keterangan. Tatsaqala, oke, ini penjelasannya tadi saja asal usulnya. Oh, itu ada di Al-Qur'an, makanya saya bilang tadi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Fattahharu. Apabila kalian dalam kondisi junub, maka bersucilah. Bersucilah di sini adalah perintah untuk apa? Mandi. Fattahharu. Fattahharu ini maknanya adalah fatatahharu. Tapi karena huruf ta dengan huruf ta adalah berdekatan makhrajnya ataukah satu jenis, maka dia dimasukkan ke dalamnya, boleh dibaca seperti versi fattahharu, dan dalam bahasa Arab boleh versi fatatahharu. Hanya saja dalam Al-Qur'an pakai yang ini karena ini versinya riwayat. Pakai yang riwayat ya. Sebagaimana datang kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga pada lafaz ya ayyuhal muddatsir, maknanya adalah al-mutadatsir, orang yang berselimut. Ini semua dari wazan tafa'ala. Pembahasan yang terulang, ini sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, kita ulangi lagi. Agar antum bisa mengambil faedah dari hal-hal berikut ini. Sebab nanti pas antum misalnya lagi baca idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard, antum bingung kan lagi baca Quran, ini akhirannya ada tum, berarti fi'il madhi kan gitu ya, ini kan fi'il madhi, tapi apa wazannya ya? Saya udah belajar shorof sama Ustadz semua wazan. Oh, bukan ndak ada, berarti ini adalah versi yang unik tadi. Itu aslinya apa? Itsaqaltum aslinya adalah tatsaqaltum, merasa berat. Dari wazan apa tadi Ustadz? Wazan tafa'ala. Yang bisa dijadikan seperti ini adalah wazan tafa'ala, lalu tafa'ala. Yang bisa diberlakukan versi ini ada 3 wazan, lalu tafa'lala, belum dipelajari yang ini. Yang ketiga belum. Tafa'lala. Cuman tafa'ala dengan tafa'ala ini sering muncul. 2 ini muncul ya teman-teman sekalian. Untuk tafa'lala jarang.
contohnya sedikit. Tafa'lala. Tidak banyak banget. Ada tapi tidak banyak banget. Begitu. Ya. Saya sarankan antum bisa mulai mengulik-ngulik ayat-ayat Al-Quran ketika baca. Nah, muncullah rasa penasaran. Ini kata kerjanya pakai wazan apa ya? Kalau bingung, ditanyakan ke grup. Alhamdulillah saya biasanya selalu menjawab. Kalau di grup-grup saya jawab semua ya. Asalkan bukan nanya tugas. Saya nanya tugas dia kirim. Tugas sekolahnya dikirim. Ustadz apa jawabannya? Dia kasih 10 soal. Saya disuruh ngerjakan. Ini banyak yang kayak gitu ya. Ada tugas kuliah dikasih ke saya. Saya disuruh ngerjakan. Biasanya saya balas, kerjakan dulu nanti saya koreksi. Gitu. Kamu kerjakan dulu, ntar saya koreksi aja. Baik. Kita lanjut mentasrif. Karena tadi sudah kita kenal bermacam-macam bentuk, ada baiknya kita mempraktekkan untuk mentasrif satu kali lagi biar hafal tafa'ala tapi pakai kata. Di sana tadi kita belajar ada apa? Contohnya, misalnya tahasada, saling mendengki. Ini tidak boleh. Saling mendengki sesama muslim, tidak boleh. Kita praktekkan ya. Tahasada, ya tahasadu, tahasudan. Kita praktekkan. Wahid, ithnain, thalatha. Yuk. Tahasada, ya tahasadu, tahasudan, wa mutahasadan, fahuwa mutahasidun, wa dhaka mutahasadun. Bil amr, tahasad, la tatahasad, mutahasadun, mutahasadun. Semangat. Kalau kita tuntas materi ini, 50% materi selesai. Bisa 50% lagi, Ustaz, tenang. Sepekan terakhir itu mudah. Yang pekan terakhir ya. Lebih mudah lagi. Tadi ada yang bertanya, Arifin. Hamzah wasol sudah paten kasroh. Hamzah wasol itu dia kalau tidak ada apa-apa di depannya, dibacanya memang kasroh. Kalau ada di depannya, maka dia tidak dianggap. Contoh, di sini ada hamzah wasol. Idza qila lakumun firu. Ini hamzah wasol namanya. Ini namanya hamzah wasol. Kalau ada harokat di depannya, dia tidak dianggap. Kalau tidak ada harokat, misalkan Anda baca Quran, idza qila lakum, terus berhenti, lalu mulai di sini. Atau Anda baca gini, idza qila lakumun firu. Nafasnya habis, berhenti. Mau mengulang dari awal lagi kepanjangan, langsung mulai dari sini boleh. Infiru fi sabilillah. Itu. Jadi antum tidak perlu repot-repot ngafal belajar waqaf ibtida. Kan sekarang ada belajar waqaf ibtida. Kalau antum paham ilmu nahwu shorof dan paham maknanya, tidak perlu waqaf ibtida, bisa waqaf ibtida sendiri. Waqaf ibtida itu kapan berhenti dan kapan mulai ketika baca Al-Quran. Kita lanjut pada latihan tasrif kalimat-kalimat atau kata-kata berikut ini. Kita bersama-sama ya. Tabayyana. Apa masdarnya? Tabayyunan. Tabayyunan. Tapi ini kok versi tafa'ala ya? Kan pelajaran kita tafa'ala ini. Sama Ustadz kayak duduk kemarin itu. Salah ini ya. Oke, kita koreksi, kita pakai diubah aja barusan. Tabayyana jadi tabayana, ini juga ada. Tapi maknanya beda. Tabayana artinya saling berbeda. Kalau tabayyana mengecek kebenaran, ngecek kejelasan. Kalau tabayana dipanjangkan artinya berbeda. Dua hal yang berbeda mutabayin. Kalau tabayyana klarifikasi. Coba kita pakai tabayana ya. Kita tidak pakai ini. Contohnya salah ini latihannya ya. Masdar yuk. Tabayana. Tabayunan. Tabayanu. Tabayunan. Fi'il amr. Kita ngerjakan ininya saja. Apa fi'il amrnya berarti? Tabayan. Nahinya? La tabayan. Boleh Anda bilang la tabayan saja. Taknya dibuang salah satu. Seperti tadi ya. Ismul maf'ul?
Mutabayyin. Mutabayan. Tidak pakai tasdid ya, ini tadi kita koreksi. Terus mudhari' majhul, mudhari' ya, bukan madhi. Tubuyin. Bukan madhi. Mutabayin. Tubuyina fi'il madhi. Oh, mudhari. Biasa. Yutabayanu. Bayinu. Ya. Yutabayanu. Mutabayanu. Yuk semangat. Besok 2 hari libur nih, tidak ada kelas lagi. Libur, antum tenang, santai. Baru besoknya maraton lagi ya. Takhallafa ini kita ubah jadi apa? Takhallafa. Baik, ini yang benar seperti ini. Maknanya dilihat lagi kamus, kemungkinannya beda ya. Takhallafa artinya terbelakang. Takhallafa mungkin sama, mungkin beda. Harus dicek lagi. Masdarnya? Takhalufan. Takhalufan. Terus fi'il amr. Takhallaf. Takhalaf. Takhalaf. Nahi. La La takhalaf. tatakhalaf. Takhalan. Ismul maf'ul. Mutakhalaf. Mutakhalaf. Mutakhalaf ya. Takhalaf. Ini bisa berarti pelanggaran juga. Mutakhalif itu biasa takhallif, takhallafa itu pelanggar juga bisa ya. Yang pakai tasdid. Jadi artikan melanggar. Mudhari' majhul. Takhalaf. Ya, sekarang saya mau yang siap menjawab. Siapa siap menjawab? Angkat tangan. Tamassaka kita ubah jadi tamasaka. Kalau ada ya, bentar saya cek di kamus. Tamasaka. Yang sering dipakai tamassaka. Apakah ada tamasaka? Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, antum pakai kamus apa kok bisa langsung ketemu? Pakai almaani.com. Langsung ketemu ya. Ada tamasaka. Artinya adalah menahan diri. Kalau tamassaka berpegang teguh. Kalau tamasaka dia mengontrol diri. Menjaga dirinya, tidak marah. Tamasaka. Ya dari kata menahan ya. Menyentuh, memegang. Yang bisa di sini Jusni angkat tangan. Yang lain juga saya tunggu yang siap. Masdarnya apa? Masdar tamasakat atau tamasukan. Tamasukan. Oke. Fi'il amr. Yang amr tadi ya. Tamasukan. Fi'il amr? Fi'il amr la tamasukan. Bukan, fi'il amr La perintah. tamasuk. 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 Fi'il Tamasuk. tamasak. Fi'il nahi. La La tamasak. tatamasak. La tatamasak. Terus apa di sini? Ismul maf'ul. Mutamasak. Bagus. Terus terakhir mudhari' majhul. Yutamasak. Penulisannya bisa begini. Yutamasak. Bagus. Siapa lagi yang siap? Ayo, siapa yang siap? Ibu Fatona, boleh mencoba? Yang ikhwan mana nih ikhwan nih? Mana? Tadamana, bisa ya? Tadamana artinya adalah saling ini bahasa Arabnya iltazama kullu minhum ayyuaddi 'anil akhar ma yaqsuru an adaihi. Mereka saling menjamin untuk semacam menuntaskan dari apa yang belum dilakukan. Agak rumit ya penerjemahannya. Atau bisa juga dimaksudkan adalah semacam apa istilahnya itu? Saling bekerja sama. Saling solidaritas. Atau mana? Kita ubah ini salah yang di buku. Mana? Kayaknya ini jadi nama perusahaan kayaknya zaman sekarang ya. Tadomun ini. Takaful itu juga ada versinya. Pernah dengar nggak perusahaan takaful? Ah, pakai wazan ini. Silakan Bu Fatona. Tadamana.
Tadomana, tado pakai domah apa fathah? Fathah ya, Ustaz? Iya, Tado pakai fathah. Tadamunan. munan. Ya, Oh, memang ini ada yang artinya diartikan semacam jaminan. Biasanya juga ad-dhaman itu maknanya berkaitan dengan jaminan, dipelajari di ilmu fikih ya. Kita lanjut. Apa ini tadi fi'il amr, Ibu? tadoman. Tadaman. Berarti saling bersolidaritas lah gitu kalau diartikan. Terus La tadoman. La boleh la tadaman, boleh la tatadaman. Boleh dua versi. Terus mutado mutadha min ya. Mutadomin apa man? ismul maf'ul. Ayo yang mana? Muta Mutadhamanun. Sebelum akhir Mutadoman. fathah ya kalau ismul maf'ul. Terakhir apa tadi? Mudhari' lil majhul. Tubuh. Apa? yutado Yutadha Yatadoman. yutadhamanu. anu. Baik, kita lanjutkan. Nggak apa-apa arti-artinya antum nggak perlu menguasain, tidak ada masalah. Arti-artinya. Sekedar tahu aja, nanti lama-lama terbiasa. Berikutnya Ibu Lilis, mau mencoba Ibu ya? Ya. Untuk tabas sama ini saya cek nggak ada tabas sama, nggak ketemu di kamus ya. Ternyata kita kasih Tabas contoh yang sama. lain aja deh. Nggak ada di kamus tabas sama. Tabasuman. Ayo Ibu boleh contoh apa? Di bawahnya ini ada tadabaro ya. Pakai contoh yang ini ya. Terjemahkan ya ini. Enggak, kita Oh. ambil buat ditasrif aja. Tadabaro. Ya, silahkan. Tadabaro. Tadaburon. Tadaburan. Tapi maknanya bukan tadabbur. Beda ya. Kalau tadabbur pakai tadabbaro artinya apa? Tadabbur Quran. Apa tadabbur Quran? Merenungi makna Quran ya. Kalau tadabaro artinya adalah saling memboikot. Saling memusuhi. Saling boikot. Dari kata dubur. Dubur itu kan di belakang. Dubur itu artinya di belakang, bisa juga diartikan untuk, mohon maaf ya, yang di bagian belakang dan juga untuk belakang. Kita bilang khalf dubura kulli sholah dalam hadis Rasul. Di akhir setiap sholat membaca doa. Ini tadabara, tadaburan. Maka saling membelakangi kalau diartikan. Saling membelakangi berarti saling memboikot. Lanjut. Tadabar. Tadabar. Saling boikotlah. Terus. La tatadabar. La tatadabar. Jangan kalian saling bermusuhan kan gitu ya. Terus. Mutadabaru. Yutadabarun. Yatadabar. Yutadabaru. Yutadabaru. Itu yutadabaru. Yang diberlakukan padanya saling boikot. Ini adalah contoh-contoh jawaban-jawabannya sekalian teman-teman ya. Untuk makna-maknanya, kalau dari akar kata yang sama pasti saling berkaitan. Tadi kita bilang misalnya pada kata masaka. Masaka artinya adalah memegang. Amsaka. Imsak kita tahu imsak apa imsak? Menahan diri. Imsak, amsaka ini juga mirip dengan makna tamasaka, sama artinya menahan diri. Hanya bedanya tamasaka berkaitan dengan emosi. Kalau amsaka lebih umum, apapun. Kalau tamasaka berkaitan dengan emosi diri, menahan diri dari marah. Tamasaka berpegang teguh. Berkaitan satu sama lain ya, memegang, menahan diri, menahan emosi. Semuanya berkaitan satu sama lain. Baik. Jadi makanya saya bilang kalau Anda menguasai satu kata, bisa bercabang itu maknanya sampai macam-macam. Bercabang sampai puluhan bahkan ratusan. Hanya dari satu akar kata. Lanjut, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Satu orang 3 kata boleh? Terakhir penutup kita, materi kita pada malam hari ini. Belum 1,5 jam, alhamdulillah, tidak lewat waktu. Ya. Hamzah boleh, silahkan. 3 kata di awal.
Janganlah kalian mentadaburi, Apa tadabar merenungi. tadi? Jangan kalian saling Memboikot. bermusuhan, saling memutus, boykot bahasa kita sekarang. Terus tadabaru, fi'il Tadabaru, madhi, Mereka mereka saling saling memboikot. boykot, saling Berboikot. memboikot, saling memutus hubungan. Terus tala'ubun, masdar ya Ustaz. bentuk masdar, betul, bentuk masdar. Ini dari Kegiatan kata saling la'iba. Aslinya la'iba, versi mujarrad. Arti la'iba apa? bermain. 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 Kalau tala'aba, bermain-main. Kalau ini, kalau di atas main beneran, kalau ini tala'aba, main-main. Nah, tala'ubun berarti apa? Kegiatan Bermain-main. bermain-main. Kita lanjutkan. Siapa yang bisa lagi? Ibu Fatonah mau coba? Mana yang lain ini? Ikhwannya udah hilang semua yang ikhwan ini. Capek Ustaz habis kerja. Ya enggak apa-apa lah kalau capek. Istirahat saja. Bisa ini apa sih artinya? Boleh Ibu Fatonah? Mutamathilun dari Aku nggak kata angkat. tamasala. Sama berarti bersentuhan ya Ustaz. Bukan, dari tamasala itu ini sambil saya cek Masdar. saling mirip. Artinya adalah saling mirip. Gitu ya. Makanya bahasa Arabnya Misal ya. contoh, misal. Nah, Misal. misal dalam bahasa Indonesia. Misal itu contoh. Masalah. Mutamathil saling mirip, saling serupa. Mutamathilun apa artinya? Yang memiripkan. saling mirip. Saling Tim fa'il ya. Makanya kita belajar di ilmu tajwid ada idgham ilain. mutamatsilain, dua yang saling mirip. Maksudnya saling mirip, hurufnya sama. Kalau hurufnya sama disebut idgham mutamatsil. Lanjut Ibu Fatonah. Tanasori. Dari kata apa ini? Nasoro. Apa arti nasoro? Tolong. Menolong. Berarti kalau tanasoro apa? Dia laki-laki Saling- menolongku. Saling menolong. Saling Saling menolong. Pakai bentuk apa ini? fa'il ya. Sighahnya apa? Isim fa'il. Amr. Amr. Kalau isim pasti mu depannya Ibu ya. Mutanas. Berarti tanasori, Saling tolonglah saling kamu. tolonglah kamu Kamu perempuan. perempuan. Tanasori. Kalau diartikan saling tolong. Kita lanjutkan lagi Ibu sampai habis ini tanasoru Ibu Fatonah. Tatanasorina apa artinya? Diartikan aja. Tatana sorina. Mereka ya. Fi'il mudhari' Kamu perempuan. akhirannya ya dengan nun. Kamu Perempuan. perempuan Saling saling menolong. menolong. Ya. Artinya saling menolong. Saya udah cek di kamus. Lanjut. Tanasoro. Bisa dua ini. Dia berdua. Bisa maldi. Bisa juga apa? Amar. Kamu Oh. perempuan. Kok kamu perempuan? Mereka berdua. Laki-laki telah saling Laki-laki menolong. saling menolong. Tanasoru. Bisa untuk madi juga bisa untuk amr. Apa artinya? Asurup. Menolong kalian. Kalian laki-laki salinglah tolong menolong. Siapa lagi yang siap? Mainin yang lain. Udah loyo Ustaz kayaknya atau pusing, bingung saya Ustaz materinya. Boleh sampaikan ini. Yang udah bergabung di sini semuanya boleh. Ada Pak Muhammad, ada Pak Andi, ada Pak Akmal. Disebut Pak semuanya aja ya, takutnya salah. Ada Pak Nandi, ada Pak Suhartono, ada Kak Tika. Semuanya boleh mencoba menjawab. Jangan takut-takut salah. Lanjut. Al-mutanasiruna. Yuk semuanya boleh deh menyalakan mic-nya. Apa al-mutanasirun? Orang-orang Orang yang menolong. Mereka orang-orang yang saling
menolong. Apa ini isim? Fa'il. Fa'il. Tahasadna. Nah, ini senang nih. Kalau banyak yang ikut mencoba, jangan takut salah ya. Tahasadna. Apa ini? Hasad. Fi'il amr. Artinya Kalian kalian perempuan bisa salinglah saling hasad. dengki, salinglah hasad. Anggap ini syaitan yang menyuruh mereka ya. Tahasadna. Baik. La tahasadu. Jangan Janganlah Kalian saling hasad. Tahasadi. hasadlah kalian wahai perempuan. Bukan kalian. Kamu Kamu perempuan. Amr ya. Bagus. Tahasati. Fi'il apa ini? fi'il madi. Fi'il madhi. Pelakunya adalah Kamu- ti. Anti. kamu Kamu perempuan perempuan telah jangan Saling hasad. telah saling saling hasad. hasad. Tahasudatin. Apa ini? Bentuk Kegiatan mas. saling menghasut. Betul. Hasad. Saling dengki. Saling Dan banyak ya di sini ya. Dalam bentuk jamak. jamak muannas. Tapi dia hanya bisa dibentuk jamak kalau jenisnya berbeda-beda. Saling dengki yang seperti apa, lalu yang versinya seperti apa, lalu versinya seperti apa. Itu syaratnya ya. Lanjut. Ta'awanu. Di Al-Quran ada ini. Wa ta'awanu 'alal birri. Kalian Salinglah tolong Menolong. kan sering dengar atau lihat poster tolong ta'awun gitu ya, membangun masjid. Ta'awun dakwah maksudnya saling bekerja sama. Begitulah sifat seorang mukmin, saling membantu satu sama lain dalam kebaikan. Walaupun berbeda pemahaman, kalau sama muslim masih saling membantu dalam hal kebaikan. Asal sama-sama kebaikan, saling membantu. Perintahnya begitu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surat Al-Maidah ayat 2 ya. Lanjut. Muta'awinin. orang-orang yang Apa ini bentuknya saling- dulu? Kalau tadi ini amr dan bisa Isim juga fa'il. fi'il madhi. Isim. Muta'awinin apa ini fa'il. bentuknya teman-teman? Isim fa'il. Betul, isim fa'il. Isim fa'il Orang-orang laki-laki yang yang saling saling Menolong. membantu bisa juga. Tu'uwina. Apa ini tu'uwina? Jenisnya dulu. Coba sebut. madi fi'il Madi madi lil majhul majhul. Apa artinya? dia Apa ini kira-kira? dia telah Dia maksudnya sesuatu ini Ditolong. tadi terjadi padanya atau disaling tolong-menolong. Anggap misalnya ada masjid. Al-masjidu tu'uwina. Maksudnya masjid ini ditolong-menolongin gitu ya. Bahasa Indonesianya ditolong-menolongin. Orang-orang pada membantu masjid ini. Al-masjidu Ditolongin. tu'uwina. Tolong menolong. Susah sih. Ta'awani. Apa ini jenisnya? Amr. Amar. Saling tolonglah kamu kamu perempuan perempuan. Ta'awana. Ini bisa madi, bisa amr. bisa amadi bisa amar. Apa? Mereka berdua saling Saling tolong menolong. Alhamdulillah selesai materinya. Kebetulan yang terjemah ke dalam bahasa Indonesia semuanya bermakna saling. Andai kata pengarang di sini ngasih yang versi lain bagus ya. Bukan yang hanya saling. Memang yang arti saling ini paling sering ketemu dalam contoh. Versi yang bermakna salingnya. Alhamdulillah sudah selesai. Insyaallah pertemuan akan datang pekan ke depan. Kita bahas pada materi-materi berikutnya. Tetap semangat terus belajar. Jangan patah semangat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tubuh ilaik. Saya terbuka dengan apapun pertanyaan dan juga koreksi. Silahkan disampaikan di grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.